Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu di dalam kehidupan. Sumber daya dapat bersifat fisik maupun non-fisik dan dapat berubah bentuk maupun tidak dapat berubah bentuk. Sumber daya terdiri dari sumber daya alam, manusia, dan buatan. Jadi sumber daya alam adalah bagian dari sumber daya yang ada di lingkungan. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Ekosistem adalah setiap unit yang mencakup semua organisme yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Aliran energi memegang peran penting dalam suatu sistem ekosistem. Tatanan penting hidup yang merupakan suatu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung di antara berbagai komponen dalam sistem ekosistem. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan hidup alami, buatan, sosial, atau manusia. Ilmu lingkungan disebut sebagai ekologi terapan. Ekologi berasal dari kata oikos dan logos. Oikos berarti makhluk hidup dan lingkungannya, sedangkan logos adalah ilmu. Yang kedua adalah pembagian sumber daya alam. Pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terbarukan atau disebut juga dengan renewable, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat terbarukan atau disebut juga non-renewable, dan juga sumber daya alam yang tidak habis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, merupakan bentuk sumber daya alam dalam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka panjang akan pulih kembali karena proses alam. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, persediaannya tetap secara fisik, persediaannya akan habis apabila digunakan. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Ini sama seperti sumber daya alam terbarukan, di mana bentuk sumber daya alam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka panjang akan pulih kembali karena proses alam. Selain tiga jenis sumber daya alam yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua sumber daya yang dibuat secara sengaja oleh manusia, yaitu sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Sumber daya buatan atau SDB merupakan sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan atau kemampuan daya dukung sumber daya alam tersebut. Dan yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia, merupakan bagian dari sumber daya alam, yang dimana bahwa sumber daya alam ini diartikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Secara harfiah, konservasi mengandung makna terkait dengan sumber daya alam. Diartikan sebagai suatu the preservation, management, and care of natural and cultural resources. Artinya, suatu pelestarian, pengelolaan, dan perawatan sumber daya alam dan kultural. Tiga kata kunci dalam upaya konservasi yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Konservasi mengandung makna pengawetan menuju ke arah perbaikan,
Selain itu, konservasi berarti upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas kelestarian. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kuantitas nilai serta keanekaragamannya. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan dengan tujuan untuk berbagai kepentingan dengan menitik beratkan pada terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dengan berbagai unsur di dalamnya dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. Kemudian, konservasi sumber daya alam non-hayati merupakan suatu pengelolaan terhadap semua unsur sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yang dimaksud adalah tanah, air, dan udara. Konservasi sumber daya alam tanah dan air merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Konservasi sumber daya alam non-hayati yang di dalamnya ada unsur tanah, air, dan udara dapat dilakukan dengan cara mekanik, vegetatif, maupun kimiawi. Kemudian yang keempat, bagaimana peran mahasiswa dalam konservasi SDAL di masyarakat dan di kampus? Sumber daya alam yang ada di dunia ini tersedia untuk kita gunakan secara bijaksana. Namun, dari tahun ke tahun banyak penyalahgunaan sumber daya alam yang mengakibatkan banyak kerugian di berbagai aspek. Contohnya adalah penggundulan lahan hutan yang dialihfungsikan sebagai pabrik. Hal ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan berkurangnya daerah penyerapan air, sehingga dapat menimbulkan tanah longsor maupun banjir. Masih banyak contoh lain mengenai penyalahgunaan sumber daya alam. Nah, kita sebagai mahasiswa UNES dan sebagai kader konservasi, apa yang dapat kalian lakukan dalam memaksimalkan sumber daya alam yang ada? Teman-teman bisa menjawab persoalan ini atau bisa menanggapi persoalan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Terima kasih.